Baik, dalam sesi kali ini akan dibahas mengenai uji hipotesis. Sebelumnya, untuk presensi perkuliahan dapat mengakses di siakat akademikitera.ac.id. Jadi untuk learning outcomes dari pembahasan pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu menentukan ukuran sampel, tentang keyakinan, dan mampu memberikan hipotesis. Untuk outline dari pembahasan, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai definisi dari hipotesis. Yang kedua akan dibahas mengenai jenis-jenis dari pengujian hipotesis. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan perhitungan untuk pengujian hipotesis. Untuk hipotesis sendiri merupakan sebuah dugaan sementara terhadap parameter yang harus diuji kebenarannya dengan penelitian ilmiah, di mana parameter-parameter yang diujikan biasanya mengcover parameter rata-rata, varians, dan juga ada proporsi. Dalam prinsipnya, pengujian hipotesis ini memuat sebuah kesimpulan sementara, di mana untuk melakukan penyanggahan atau pembenaran dari permasalahan yang dikaji dalam suatu sampel. Jadi dalam pengujian hipotesis biasanya akan dirumuskan 2 statement. Yang pertama, statement untuk melakukan hipotesis awal, yaitu dugaan sementara, dan juga statement selanjutnya bersifat penyanggahan, yang artinya merupakan hipotesis alternatif atau H1. Secara statistik, pengujian hipotesis menggunakan metode pembuktian yang sifatnya kontradiksi. Dalam artian, dalam konteks ini peneliti memiliki harapan bahwa dalam pembuktiannya suatu pernyataan dalam hipotesis alternatif bersifat benar dengan menolak hipotesis nol. Jika dalam parameter statistik uji bertentangan dengan hipotesis nol, maka peneliti dalam pengambilan keputusannya dapat menolak H0 dan mulai mempercayai untuk tidak menolak H1, atau dalam tanda kutip decision makingnya adalah terima H1. Dan sebaliknya, bila statistik uji tidak bertentangan dengan H0, maka peneliti ternyata tidak cukup bukti untuk menolak H0, yang artinya statement ini artinya terima H0. Meskipun hal ini belum tentu bahwa dalam H0 kebenarannya itu adalah mutlak. Jadi untuk mengambil keputusan dalam uji hipotesis biasanya dilakukan yang namanya perhitungan nilai statistik uji yang nanti akan melibatkan parameter-parameter perhitungan. Dalam menyusun hipotesis, beberapa prinsip yang dianut di sini yang pertama dapat dilihat, yaitu dalam penyusunan hipotesis harus disusun dalam bentuk pernyataan yang sifatnya deklaratif. Artinya tidak boleh dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat saran. Lalu untuk menyusun hipotesis juga memperkirakan hubungan antara 2 atau lebih dari variabel. Lalu harus dinyatakan secara jelas dan tidak menimbulkan ambigu. Lalu dapat diuji dan harus menggambarkan suatu dugaan yang didasarkan pada pengetahuan, riset terdahulu, atau kebutuhan-kebutuhan yang perlu diidentifikasi. Jadi statement-statement yang dibahas atau parameter yang dibahas dalam hipotesis umumnya ketika nanti disimpulkan terdapat statement H0. Statement H0 yang diyakini ini umumnya merupakan sebuah statement yang pada dasarnya sendiri sudah dilakukan proses riset pengetahuan dari hal-hal yang sudah dikaji terdahulu. Nah, ini adalah beberapa statement dari rumusan hipotesis penelitian atau hipotesis statistik. Misalkan di sini dalam hipotesis penelitian, contohnya misalkan ada rata-rata curah hujan selama 1 tahun di daerah aliran Sungai Musi adalah 400 mm3. Nah, kemudian satu lagi statementnya adalah rata-rata curah hujan selama 1 tahun di daerah aliran Sungai Musi bukan 400 mm3. Dari 2 statement ini, ketika kita melihat hipotesisnya, terdapat 2 statement ya. Yang pertama, dia sifatnya melakukan penerimaan atau pembenaran ya, atau bisa kita kenal istilahnya sebagai H0. Dan yang satu lagi, statementnya bersifat penyanggahan atau bertentangan dengan H0, yaitu H1, yaitu dia rata-rata curah hujan 1 tahun di daerah aliran Sungai Musi bukan 400 mm3. Nah, tetapi di sini ketika kita bicarakan secara statistik, notasi untuk H0 sendiri, kita bisa bilang
rata-rata curah hujan sama dengan 400. Sedangkan untuk penyanggahannya atau H1-nya di sini rata-rata curah hujan tidak atau bukan sama dengan 400 mm kubik. Nah, ketika kita menuliskan tidak sama dengan di sini, secara decision making dia bisa dua kemungkinan ya. Jadi dia bisa saja lebih besar daripada 400 atau rata-rata ini bisa saja lebih kecil daripada 400. Jadi dia statement sama dengan ini menunjukkan bahwa hipotesis ini sifatnya dua arah. Nanti akan ada pembagian dari bagaimana satu arah dan dua arah dalam uji hipotesis. Lalu misalkan di sini ada contoh lagi, misalkan penggunaan material A dan material B memiliki daya tahan yang sama. Sehingga di sini hipotesis statistiknya kita buat mu A atau material A sama dengan material B, daya tahannya sama. Nah, sedangkan ketika kita rumuskan H1-nya atau statement yang bersifat menyangga, artinya kalau material A dan material B di H0-nya dia daya tahannya sama, artinya di H1-nya dia bertentangan ya. Terdapat perbedaan daya tahan penggunaan material A dan material B. Sehingga di sini hipotesis statistiknya dibuat mu A atau material A tidak sama dengan material B. Nah, di sini kalau tidak sama dengan artinya dia bisa dua decision making ya. Bisa saja lebih besar, bisa saja juga dia lebih kecil. Nah, ini juga ada contoh 3 dan contoh 4, dapat masing-masing dilihat. Nah, lalu untuk contoh dari rumusan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi dalam seperti yang sudah disebutkan, jadi ada uji hipotesis yang sifatnya dua arah dan uji hipotesis yang sifatnya satu arah. Nah, untuk membedakan bagaimana parameter yang diujikan satu arah atau dua arah, di sini biasanya dilihat dari notasinya. Kalau uji dua arah biasanya statementnya ini mengandung sama dengan dan tidak sama dengan. Yang artinya ketika kita merumuskan H0-nya sama dengan, artinya H1-nya kita merumuskan dia tidak sama dengan. Yang kalau dicari tidak sama dengan ini dia bisa menimbulkan dua jawaban ya. Bisa saja H1 ini dia tidak sama dengannya ini artinya dia lebih besar, atau satu lagi dia bisa saja lebih kecil. Sedangkan kalau satu arah di sini statementnya dia baku menyatakan lebih besar atau lebih kecil. Misalkan di sini untuk uji hipotesis sisi kiri, H0-nya di sini dinyatakan theta lebih besar sama dengan daripada theta 0. Sedangkan H1-nya di sini theta artinya kurang dari theta 0. Gitu. Begitupun juga untuk yang kanan. Untuk yang kanan ini berarti dia theta tetanya ini lebih besar daripada theta 0, dan juga H1-nya artinya dia menyatakan lebih besar. Nah, ini untuk ilustrasi kasusnya, apakah kuat tekan beton kurang dari 25 MPa. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya, kalau kurang dari 25 MPa, berarti statement dari H0-nya di sini, H1-nya di sini akan menyesuaikan dari kalimat pertanyaan yang ada di hipotesisnya. Jadi kuat tekan beton kurang dari 25 MPa. Maka H0-nya adalah lebih besar sama dengan 25 MPa. Sedangkan untuk H1-nya artinya dia kurang dari 25 MPa. Sedangkan di sini untuk contoh yang kedua, apakah kuat tekan beton lebih dari 25 MPa? Maka dia untuk H0-nya di sini kurang dari sama dengan 25 MPa dan H1-nya lebih besar 25 MPa. Nah, ini untuk yang contoh misalkan dia statementnya dua arah, artinya dia menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, ini misalkan dalam ilustrasi dalam kurva distribusi probabilitas kita bisa melihat ya, kalau dalam wilayah yang ada di bawah area kurva, artinya yang diarsir di warna putih di sini sebagai area terima H0. Sedangkan untuk area di sisi kiri untuk pengujian satu arah ini dianggap sebagai daerah tolak H0 ya, atau dia terima H1.
Nah, untuk uji satu arah sebelah kanan dia sama saja, cuman dia bedanya untuk area terima H1-nya berada di area batas atas atau berada di sisi kanan ya, terima H1. Nah, sedangkan untuk dia yang pengujian sifatnya dua arah di sini, untuk area dari arsirannya sendiri dia ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan dengan level of taraf signifikansinya di sini alfa per 2 untuk masing-masing batas ya. Jadi ada batas atas dan batas bawah dan batas atas. Nah, ini kurang lebih untuk flowchartnya ya dari apa yang sudah didefinisikan. Jadi ketika kita merumuskan hipotesis statistik, di sini kita merumuskan dulu hipotesis awal. Hipotesis awal ini kita membuat H0 dari suatu parameter yang diyakini atau dugaan yang kita uji gitu. Kemudian kita membuat statement hipotesis alternatif yang memuat sebuah penyanggahan dari hipotesis awal. Lalu di sini kita membuat decision making atau mengambil keputusan apakah hipotesis yang kita ambil setuju terhadap hipotesis awal atau kita justru menyetujui hipotesis alternatifnya. Nah, di sini ada beberapa gap atau kesalahan yang biasanya terjadi ya. Misalkan di sini kesalahan tipe pertama, ketika suatu hipotesis dinyatakan sebagai tolak H0, padahal H0-nya benar, maka di sini kita nyatakan sebagai kesalahan ya. Jadi misalkan suatu parameter ternyata belum ada cukup bukti untuk menyanggah, artinya suatu statement itu masih betul, atau kita secara pengambilan keputusan kita mengambil terima H0, tetapi secara implementasi di sini kita malah menolak H0-nya atau malah mengambil keputusan terima H1 begitu. Nah, lalu di sini pengambilan keputusan, misalkan H0 ditolak, artinya kita menyetujui hipotesis alternatif. Sedangkan ketika kita tidak menolak H0, maka di sini kita statusnya adalah terima H0 gitu, atau tolak H1. Lalu dalam uji hipotesis juga biasanya dalam distribusi data yang ada ditetapkan yang namanya level of significance atau taraf signifikansi, di mana angka-angka yang menunjukkan probabilitas kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti. Diasumsikan kesalahan tersebut dapat ditoleransi. Artinya taraf signifikansi ini memiliki persentase ya. Jadi misalkan di sini contoh, suatu data memiliki taraf signifikansi sebesar 5%. Jadi misalkan diilustrasikan terdapat 100 sampel data penelitian, maka ketika kita menetapkan taraf signifikansinya di sini adalah 5%, artinya 5% probabilitas kesalahan yang dapat ditoleransi. Artinya ketika kita buat ke dalam skala 100 ya, dari 100 sampel kita, 5% per 100 dari 100 sampel itu kita anggap ada kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima itu sebanyak 5 sampel. Itu yang dimaksud. Dan jika dikaitkan dengan hipotesis alfa 5% adalah kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar adalah maksimal 5%. Di sini dalam merumuskan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif, di sini terdapat dua titik kritis yang masing-masing dinyatakan sebagai batas atas dan juga batas bawah. Nah, ini untuk lebih mudah, kalian bisa melihat yang namanya tabel distribusi grafik kurva distribusi probabilitas. Jadi ada di sini area kritis yang dinotasikan sebagai batas bawah ya, batas bawah, dan juga untuk yang di sebelah kanan ini sebagai titik kritis untuk batas atas. Nah, masing-masing dari batas atas dan batas bawah ini memiliki sifat ya. Jadi kalau untuk batas bawah di sini H1-nya biasanya mu akan lebih dari mu 0-nya, kurang dari mu 0-nya. Sedangkan kalau H1-nya di sini berarti akan lebih dari, bernilai lebih dari. Oh maaf, kebalik ya. Jadi kalau misalkan dalam kurva ini untuk batas atas ya, batas atas ini nilai rata-ratanya biasanya akan dinyatakan H1-nya ini lebih besar atau lebih dari
Sedangkan untuk yang batas bawahnya di sini akan dinyatakan kurang dari. Lalu uji hipotesis satu sisi. Nah, ini ilustrasi lagi ya. Jadi kalau misalkan satu arah dan dia di sisi kiri, maka di sini yang digunakan adalah aturan dari batas bawah. H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari yang dihipotesiskan. Sedangkan di sini untuk pengujian satu arah tetapi dengan arah kanan ya, di sini berarti titik kritisnya itu berada di batas atasnya. Untuk aturan batas atas berarti nilai parameter harus lebih besar dari yang dihipotesiskan. Dan untuk area yang diarsir warna putih ini sebagai area terima H0. Dan untuk area yang berwarna merah ini dinyatakan sebagai area tolak H0 atau terima H1. Nah, dalam penentuan wilayah kritis dan pengambilan keputusan, misalkan di sini untuk statement H0 sama dengan mu0, mu sama dengan mu0, H1 mu kurang dari mu0, lebih dari mu0 ya. Di sini kita bisa melihat bahwa uji hipotesis kurang dari mu0 ya, uji hipotesis satu arah ke kiri di sini daerah kritisnya dinyatakan sebagai min Z alpha, yang ini ditentukan dari tabel Z. Lalu ketika kita menghitung nilai area untuk mengklaim dia terima H0 atau tolak H0, di sini kita menghitung dengan Z hitung. Nanti untuk perumusan dari Z hitung ini akan sangat bervariasi ya, tergantung dari parameter yang diketahui. Misalkan nanti akan ada satu populasi yang untuk rata-rata satu populasi, rata-rata dua populasi, rata-rata satu populasi pada kondisi varians yang diketahui, lalu juga nanti ada rata-rata dua populasi pada kondisi varians yang tidak diketahui. Jadi nanti untuk nilai statistik uji ini akan menyesuaikan sama jenis dari komponen data yang dihipotesiskan. Lalu di sini untuk menghitung nilai kritis diperoleh dari statistik uji ya, seperti yang disampaikan. Lalu tolak 0, H0 jika nilai Z hitung lebih kecil daripada nilai titik kritis Z alpha. Atau bisa juga dilihat dari nilai p-value, luas daerah di bawah kurva yang diarsir. Nah, di sini penentuan wilayah kritis pada kondisi batas atas. Jadi nilai mu H1-nya ini dia hipotesis alternatifnya akan menyatakan nilai mu lebih besar daripada mu0, di mana Z hitung lebih besar daripada Z alpha, sehingga keputusannya adalah tolak H0 atau terima H1. Nah, ini untuk yang kasus dua arah, jadi nanti secara perhitungan Z hitung nanti dia bisa batas bawah ya. Kalau batas bawah dia dinyatakan kurang dari, sedangkan Z hitungnya kalau untuk batas atas harus lebih besar dari alpha per 2. Kalau dia batas bawah berarti nilai Z hitungnya harus kurang dari min alpha per 2 gitu. Nah, atau pengambilan keputusannya selain dari Z value, biasanya kalau dalam perhitungan di software seperti SPSS atau Minitab, biasanya diperhitungkan juga berdasarkan p-value. Nah, tetapi di sini kita dalam kuliah statistik ini mencoba menghitung pengambilan keputusannya berdasarkan angka dari nilai Z, statistik uji dari Z itu. Nah, dalam secara summary, aplikasi dalam pengujian hipotesis pada intinya kita menilai apakah nilai Z hitung lebih kecil atau lebih besar daripada nilai titik kritis, atau kita bisa sebut sebagai nilai dari Z alpha yang diperoleh dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada tabel distribusi probabilitas, atau bisa juga dilihat dari nilai p-value, yaitu luas daerah di bawah kurva yang diarsir. Nah, untuk menghitung nilai Z hitung di sini dan Z alpha pada materi tentang penafsiran rentang keyakinan, Z alpha ini sudah bisa dirumuskan persamaan-persamaannya. Jadi untuk prosedur dari pengujian hipotesis di sini yang pertama direview lagi adalah kalian mereview membuat yang namanya hipotesis awal dan hipotesis alternatif.
Lalu dalam suatu distribusi datanya ditentukan taraf signifikansi yang diizinkan. Lalu hitung nilai dari statistik uji. Lalu ditentukan wilayah kritis atau wilayah tolakan nol. Dalam hal ini kalian memperkirakan ya nilai statistik uji yang didapatkan dengan hasil Z alfanya. Lalu di sini kalian bisa melakukan pengambilan keputusan apakah melakukan tolakan nol atau tidak dapat menolak nol. Nah, ini untuk sebelum masuk ke dalam perhitungan nilai Z hitung atau statistik uji, di sini ada semacam contoh bagaimana untuk menentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Jadi secara ilustrasi di sini ada contoh kasus akan dilakukan pengujian pada kuat tekan sebuah beton K300 yang diklaim memiliki kekuatan mampu menahan hingga 25 MPa. Pelaksana konstruksi ingin memastikan apakah kuat tekan beton tersebut memiliki nilai di bawah dari kuat tekan beton sesuai dengan mutu spesifikasinya. Nah, jadi untuk hipotesis awalnya di sini sudah jelas ya bahwa kekuatan tekan beton mampu menahan hingga 25 MPa. Ini statement H0-nya. Jadi di sini dibuat mu sama dengan 25 MPa. Sedangkan statement H1 ini adalah statement yang biasanya tersirat dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, pelaksana konstruksi ingin memastikan apakah kuat tekan beton tersebut memiliki nilai di bawah dari kuat tekan beton sesuai dengan mutu spesifikasinya. Sehingga di sini H1-nya dapat dibuat mu kurang dari 25 MPa. Jadi disesuaikan dari statement yang ada di soal ya, karena di sini dinyatakan ya kuat tekan beton memiliki nilai di bawah dari kuat tekan beton sesuai dengan mutu spesifikasinya, sehingga H1 di sini dinotasikan kurang dari 25 MPa. Nah, berdasarkan ilustrasi di sini dapat simpulkan bahwa seorang peneliti ini ingin mencari pembuktian pada suatu hipotesis. Maka penelitian ini menempatkan ya pertanyaan ya. Jadi dalam kalimat terakhirnya ini berupa statement pertanyaan yang nantinya statement pertanyaan ini digunakan untuk merumuskan hipotesis alternatif. Nah, ini ada contoh lagi ya, misalkan untuk kondisi satu arah kanan dan satu arah kiri dan pengujian dua arah. Nanti masing-masing dari rekan-rekan di sini dapat menyimak bagaimana perbedaan dari ketiga sifat dari uji hipotesis ini. Tiga jenis dari pengujian hipotesis. Nah, ini sekarang masuk ke bagaimana cara menghitung nilai Z hitung. Ya, untuk nilai Z hitung ini disesuaikan sama parameter data yang biasanya disajikan. Ini misalkan untuk kondisi rata-rata satu populasi dengan situasi varians populasinya diketahui dan berada pada distribusi normal. Jadi yang awal seperti yang disampaikan, kita rumuskan dulu H0 H1-nya. Misalkan di sini pengujiannya sifatnya dua arah ya. Jadi statement H0-nya sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu untuk menghitung nilai Z hitung, di sini kita bisa menggunakan untuk rumus ini X bar dikurang mu 0 atau dugaan awal dibagi dengan varians dari populasi sama dengan ini bisa dilihat nanti X bar dikurang mu 0 dibagi dengan varians dibagi dengan akar N. Nah, ini nanti keputusannya ya, misalkan nilai Z-nya kurang dari sama dengan minus Z alpha, maka H0-nya ditolak. Atau misalkan jika satu lagi H0 ditolak ketika nilai Z-nya lebih besar sama dengan dari Z1 min alpha. Jadi karena dia di sini sifatnya H0 H1-nya ini adalah dua arah, sama dengan dan tidak sama dengan, maka perumusan dari hipotesis alternatifnya atau H0 ditolak, terima H1-nya, maka dia akan mendapatkan 2Z hitung. Gitu. Nah, ini contoh soal, misalkan dilakukan pengujian hipotesis terhadap hasil produksi suatu pabrik pakan ikan. Sebagai hipotesis awal bahwa pabrik A mampu memproduksi rata-rata
mu sama dengan 880 ton pakan ikan per hari. Dicurigai bahwa pabrik A tersebut tidak memproduksi pakan ikan 880 ton per hari. Nah, ini dilakukan analisis terhadap data produksi pabrik harian selama 50 hari. Maka didapati N50 pengukuran rata-rata produksi per hari X bar sama dengan 875 ton dengan standar deviasi 21 ton. Pengujian hipotesis di sini digunakan taraf signifikansi adalah 5%. Jadi untuk menjawab solusinya di sini yang pertama sesuai dengan stepnya ya, kita rumuskan dulu H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya sendiri di sini pabrik A mampu memproduksi rata-rata 800 ton pakan ikan per hari. Sehingga di sini kita buat statement H0-nya mu sama dengan 880 ton. Dicurigai bahwa pabrik A tersebut tidak memproduksi pakan ikan 880 ton. Di sini statement dari H1-nya. Berarti dia bertentangan ya. Mu tidak sama dengan 880 ton. Nah, di sini untuk Z alfanya karena kita menetapkan 5%, maka di sini secara Z alfa 0,05 kita coba komparasikan atau kita coba lihat dalam tabel Z. Di sini nilainya adalah 1,96. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan Z alfa, sekarang tinggal kita mendapatkan nilai Z hitung. Dimana untuk menentukan Z hitung di sini kita nanti bisa melihat untuk pengujian dua arah ini nanti dia untuk batas bawah berarti nanti dia nilai Z kritisnya adalah minus 1,96. Ini untuk lower tail batas bawah, dan juga untuk batas atas nilainya adalah 1,96. Nah, Z hitung ini akan kita perkirakan dengan persamaan tadi apakah nilainya ini berada pada rentang area terima H0 atau dia malah masuk ke dalam area tolak H0. Nah, sekarang untuk menghitung Z hitung di sini kita tinggal menghitung menggunakan rumus sesuai dengan kriteria rata-rata satu populasi dengan kondisi varians populasi yang diketahui. Nah, di sini dapat dilihat ya kalau rata-ratanya tinggal dimasukkan adalah 875, sedangkan hipotesis rata-rata yang di H0 minus 880 dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi di sini adalah 21 dan ukuran sampelnya adalah akar 50 sama dengan minus 1,68. Nah, ini nilai dari Z hitung atau nilai statistik uji. Nah, setelah mendapatkan nilai statistik uji, kita melihat secara plot apakah secara plot distribusi probabilitas yang sudah dibuat batas bawah dan batas atasnya, kita lihat untuk minus 1,68 ini berada pada area yang mana. Dan pada saat kita plot ya, ternyata minus 1,68 ini berada di dalam area kurva ya, di dalam area kurva yang artinya di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari Z hitung ini menunjukkan statement dari hipotesisnya bersifat terima H0, yang artinya bahwa rata-rata per hari hasil rata-rata per hari dari suatu pabrik 880 ton pada tingkat kepercayaan 95% adalah benar, yang artinya kita menyetujui dugaan awalnya ya bahwa rata-rata produksi menunjukkan sama dengan 880 ton per hari. Nah, ini nanti ada latihan dengan metode dan jenis soal yang sama. Silakan nanti dicoba untuk mengerjakan secara mandiri. Sekarang ini sama saja, jadi pada prinsipnya di sini yang akan dihitung adalah nilai Z hitung ya, tetapi pada kondisi kalau tadi satu populasi, rata-rata satu populasi, yang ini adalah dua populasi pada varians yang diketahui dan distribusi normal. Nah, ini jadi hanya beda di persamaannya saja ya. Jadi nanti akan menginput dua jenis rata-rata karena ya tadi dia perhitungan uji hipotesis ini untuk melihat nilai rata-rata dari dua populasi ya. Nah, ini makanya nanti akan ada X bar 1 dan X bar 2. Tetapi secara penarikan kesimpulan sama saja setelah melakukan perhitungan Z
hitung, di sini nanti dirumuskan Z hitung ini secara perhitungan Z alfanya dia berada pada area kurva di dalam kurva, atau dia berada di pinggiran titik kritis begitu. Sehingga nanti dasar kesimpulannya tolak H0 dan terima H0-nya menyesuaikan dari angka Z hitung. Nah, ini contohnya ya. Nanti sama saja. Nah, ini kemudian contoh untuk uji hipotesis satu nilai rata-rata pada varians yang tidak diketahui. Ya, jadi kalau yang membedakan ketika tadi posisinya varians diketahui dan yang ini variansnya tidak diketahui hanya di pembacaan tabelnya. Jadi kalau misalkan di sini kita menggunakan tabel T untuk membaca distribusi pada varians yang tidak diketahui. Nah, di sini nanti dimasukkan nilai rumus untuk mencari statistik uji. Nah, ini disesuaikan saja ya, jadi dia pada satu nilai rata-rata, dan ini untuk pada kondisi dia dua nilai rata-rata. Jadi akan ada dua nilai X bar di sini, karena dia menyatakan dua rata-rata populasi. Baiklah, demikian materi yang bisa disampaikan pada pembahasan pertemuan 11 terkait uji hipotesis. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan dapat melampirkan pertanyaan tersebut pada kolom komentar yang ada di tampilan channel ini.